dan fungsi jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Yang ketiga, jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang kelima, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang belum dicatat ke dalam 4 jurnal di atas. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jurnal penjualan. Dokumen transaksinya berupa faktur penjualan. Kita langsung masukkan ke dalam sales jurnalnya. Untuk tanggalnya tanggal 7, dokumen numbernya lihat di soal. Customernya karena dijualnya kepada Toko Indah, maka kita tulis Toko Indah. Untuk jurnalnya di sebelah debit ada account receivable. Untuk pengambilan nominal perhatikan tanda panahnya ya. Kemudian sebelah kredit ada sales, ada fade out, kemudian debit lagi ada cost of sale sama merchandise inventory sebelah kredit. Untuk cost of sale sama merchandise inventory ini nominalnya sama, kita ambilnya dari inventory card-nya, kartu persediaannya sebesar harga pokoknya. Kemudian yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Dokumen transaksinya berupa bukti kas masuk, pelunasan faktur tanggal 30 November diterimanya tanggal 4 Desember, berarti masih dalam jangka potongan karena terminnya 210 N30, jadi ada potongan penjualannya. Untuk tanggal dokumen numbernya kita lihat di soal, kemudian account creditednya kita tulis nama debiturnya, kemudian untuk jurnalnya ada sales diskon sama cash in bank. Untuk kreditnya adalah account receivable, kita lihat di soal, perhatikan tanda panah pengambilan nominalnya. Kemudian yang ketiga ada jurnal pembelian. Dokumen transaksinya berupa faktur pembelian. Untuk masuk ke dalam purchase jurnalnya kita lihat di situ tanggalnya tanggal 11, dokumen numbernya FBM 135. Untuk vendorsnya, pemasoknya itu adalah PT Hans Putra. Kemudian debitnya ada merchandise inventory sama fade in, kreditnya adalah account payable. Untuk nominalnya perhatikan tanda panahnya pengambilan nominal. Kemudian untuk 4 itu adalah jurnal pengeluaran kas. Dokumen transaksinya berupa bukti kas keluar, pembayaran gaji karyawan bulan November, dibayarnya 3 Desember. Untuk tanggalnya 3 Desember, account debitednya karena tadi adalah gaji bulan November, maka ini termasuk expense payable atau utang beban. Untuk expense payable ini kita masukkan dalam kolom debit yang kolom order karena tidak disediakan kolom tersendiri. Kemudian kreditnya adalah cash in bank. Yang kelima adalah jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi yang belum dicatat ke dalam 4 jurnal. Misalnya retur. Apa itu retur? Retur adalah pengembalian barang karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Contoh di sini dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Agung karena tidak sesuai dengan pesanan, maka ini adalah retur pembelian. Untuk jurnalnya kita masukkan ke dalam jurnal umum. Jurnalnya adalah debit account payable, kreditnya merchandise inventory sama fade in. Sampai di sini paham ya?